Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Sulistiani, NIM 2003053. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram Fishbone atau diagram tulang ikan untuk memenuhi nilai UAS saya di mata kuliah metode kualitas. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Fishbone. Menurut dari pendapat saya, Fishbone itu atau diagram tulang ikan itu suatu manajer atau suatu pimpinan perlu untuk menyelesaikan masalah. Terkadang manajer itu tidak bisa menyelesaikan masalah dari akarnya. Jadi diperlukan dengan membuat diagram Fishbone. Yang pertama, kita cari dulu titik masalahnya apa. Di sini saya mengangkat dari lab PKS, yaitu tentang bahaya ruang asam lab PKS pada paru-paru manusia. Ruang asam itu kan sangat-sangat berbahaya kalau kita tidak tahu prosedur saat mengambil larutan di dalam ruang asam. Kenapa ruang asam itu sangat berbahaya? Karena di dalam ruang asam itu terdapat larutan-larutan yang normalitas asamnya itu tinggi, kayak seperti NaOH, terus dan lainnya lah. Jadi mengapa kita perlu tahu prosedur saat mengambil larutan di ruang asam? Masalahnya adalah jika kita tidak tahu prosedur dari ruang asam, itu sangat berbahaya untuk paru-paru kita, kemudian kulit, itu sangat berbahaya. Karena jika terkena satu tetes larutan yang berbahaya itu, maka bisa membakar kulit kita dan membahayakan pernapasan kita. Di sini ada materialnya, metodenya, kemudian mennya dan peralatannya. Di material yaitu pertama, ruang asam harus menggunakan cerobong. Kemudian selalu jika kita mau mengambil larutan dalam ruang asam, cerobong itu harus hidup atau kita menghidupkan tombol on dan off-nya. Kemudian larutan yang kadar asamnya itu, nilai normalitasnya itu tinggi, itu menggunakan tempat yang aman. Setelah itu baru kita hidupkan tombol on atau off-nya. Kemudian di metodenya yaitu menggunakan pipet tetes untuk mengambil larutan, karena tidak boleh asal menuang, itu sangat berbahaya. Ketiga yaitu manusia. Di sini kita harus menggunakan baju lab karena mengapa? Baju lab itu sangat penting agar kita terhindar dari percikan-percikan larutan itu. Kemudian wajib yang paling penting yaitu menggunakan masker dan menggunakan sarung tangan. Kenapa harus menggunakan masker? Masker satu lapis pun tidak cukup, karena
ruang asam itu sangat-sangat asam. Saran saya yaitu menggunakan masker 3 lapis, menggunakan sarung tangan agar tangan kita tidak kena larutannya. Kemudian peralatannya yaitu memakai masker, memakai baju lab, memakai sarung tangan, dan menggunakan pipet tetes. Kemudian ruang asam itu harus aktif onnya, dan jangan sesekali melakukan pengambilan larutan di saat ruang asam itu off. Sekian penjelasan saya tentang Vicebond. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.